Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara ingat peristiwa penyaliban Yesus yang tercatat di dalam Lukas pasal 23, di sana ada dua penjahat yang juga disalibkan bersama dia. Lalu salah satu dari penjahat itu berkata, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Nah, ini adalah permohonan penjahat yang sedang disalibkan bersama Yesus. Suatu permohonan yang tidak lazim. Mengapa? Karena ia seorang penjahat. Apa yang dikenang Yesus dari hidupnya? Apakah seorang penjahat seperti dia masuk dalam kerajaan Allah? Saudara, bagi kita, pertanyaan itu sukar dipahami oleh umat manusia. Namun, oleh Yesus, permohonan sang penjahat ditanggapi dan dijawab oleh Yesus dengan segera. Di Lukas pasal 23 ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Wow. Saudara, dari pertanyaan sang penjahat dan jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kita mendapatkan berkat rohani. Yang pertama, dengar baik. Allah dalam Yesus Kristus memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan pengampunan. Amin. Kita tahu Simson itu diberi kesempatan oleh Tuhan. Kalau saudara baca dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28 sampai dengan 31. Juga kita tahu bagaimana anak terhilang diberi kesempatan. Seperti di dalam Lukas 15, tertulis dalam Lukas 15 ayat 21 dan sampai dengan ayat yang ke-23. Lalu penjahat di kayu salib diberi kesempatan. Ya, seperti Yesus katakan, ya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yang kedua, pelajaran yang kedua, saudara, apapun masalah manusia, Allah dalam Yesus Kristus dapat menjawabnya. Amin. Saudara, tidak ada masalah yang sukar kalau kita membawanya kepada Allah di dalam doa. Sebab dalam Matius pasal 7 ayat 7 dikatakan, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Jika kita menyadari ketidakberdayaan kita, saudara, ya, maka tentu kita akan datang kepada Tuhan. Sebab memang dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Kalimat ini yang menarik. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudaraku yang kekasih, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaliknya di dalam Dia kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, ingat. Yang pertama, Allah dalam Yesus Kristus memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan pengampunan. Simson diberi kesempatan, anak yang terhilang juga diberikan kesempatan, dan penjahat di kayu salib ini diberikan kesempatan. Yang kedua, apapun masalah manusia, Allah dalam Yesus Kristus dapat menjawabnya. Saudara ingat, tidak ada masalah yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak dapat memberikan pertolongan.
Dan tidak ada masalah yang terlalu kecil sehingga kita bilang nggak usah bawa sama Tuhan, ini kan masalah kecil. Semua masalah kecil dan besar kita bawa kepada Tuhan dalam doa kita. Dan karena itu saudara, Yesus sudah memberikan suatu ketegasan, mintalah maka akan diberi kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan saudara, jika kita menyadari ketidakberdayaan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Sebab memang di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bergembira, bersukacita, tapi juga bersyukur. Karena kami memiliki Yesus Kristus, Allah yang senantiasa kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang selalu memberikan kesempatan kepada kami dan juga yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan-persoalan kami. Terima kasih, kami berdoa untuk Indonesia supaya COVID-19 ini segera berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati juga seluruh sahabat Galilea. Kesehatan mereka, keuangan mereka, rumah tangga mereka, semuanya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.